Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan dan anugerah untuk lebih kenal kepada agamanya dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memudahkan keinginan baik, yang mewujudkan sebuah harapan, dan yang menghadirkan kesempatan hanyalah Allah Jalla fi'ula. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hari ini untuk duduk di majlis, di sebuah majlis yang kita berharap Allah Jalla fi'ula memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berharap Allah Jalla wa'ala menjadikan kita insan-insan yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita di sisinya dan meridhoi kita untuk menempati syurganya Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wassalamuhu alaih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesempatan bagi kita untuk bersanding bersama beliau alaihi salatu wassalam di syurga. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimuat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, dengan buku pegangan kita Fawaidul Fawaid. Kita mengulang sejenak, sebenarnya bagian ini sudah sebagian kita bahas, tetapi agar nyambung dan agar ada keterkaitan antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan hari ini, insyaallah kita akan mulai kembali hari ini pada halaman 212. Di halaman 212 dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan untuk poin 4 ini kita sudah baca. InsyaAllah kita akan bacakan secara cepat, dan nanti poin barunya di poin 5. Silakan yang memiliki buku atau semisalnya dibuka di halaman 212. Di situ poin 4 disebutkan petunjuk akan membawa rahmat, sedangkan kesesatan akan membawa kesengsaraan. Petunjuk akan menghadirkan rahmat, kesesatan akan membawa kepada kesengsaraan. Hal ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah sesuai dengan yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggandengkan petunjuk dengan ketakwaan dan kesesatan dengan penyimpangan. Maka ketika itu pula Allah menggandengkan atau menyandingkan antara petunjuk dengan rahmat dan kesesatan dengan kesengsaraan. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu yang dimuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman di dalam kitab beliau Al-Fawaid adalah surah Al-Baqarah pada ayat yang kelima, ketika Allah Jalla fi'ula mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah orang yang diberikan petunjuk. Kemudian Allah sebutkan ending dari hasil setelah mereka diberikan petunjuk. Allah sebutkan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang ingin beruntung, poinnya adalah siapa yang ingin beruntung,
maka hendaknya dia mengikuti petunjuk dari Allah Jalla fi'ula. Siapa yang hidupnya ingin dipenuhi dengan kesuksesan, ingin dipenuhi dengan keberhasilan, ingin dipenuhi dengan kejayaan, dan dia ingin meraih keberuntungan di dalam hidupnya, siapapun Anda, ketika ingin meraih keberuntungan di dalam hidup, maka ikutilah petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Karena keberuntungan tersebut adalah ketika engkau berjalan dengan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Jelas petunjuk tersebut membawa keberuntungan dan membawa rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalil yang kedua, masih dalam surat yang sama, yaitu di surah Al-Baqarah pada ayat yang 157, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah gandengkan antara petunjuk dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Di poin pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang yang mendapatkan salawat ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi rahmat Allah dan petunjuk Allah Jalla wa'ala itu adalah sesuatu konsekuensi yang berjalan bersamaan. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dibimbing jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa ala. Karena itu umat al-Islam, siapa yang ingin mempertahankan hidayah yang telah dia miliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini kepada dirinya, siapa yang tidak mau hidayah itu dicabut oleh Allah, siapa yang ingin hidayah itu terus berada pada dirinya, maka dia harusnya dan sudah sepantasnya berjalan di jalan-jalan yang di situ Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang berjalan di situ. Dan siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, ingin diberikan kasih sayang, ingin dikasihi oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjauhi jalan-jalan kesesatan dan hendaknya dia hanya meniti jalan-jalan petunjuk yang mengantarkan kepada kebaikan. Kemudian termasuk di dalam doa orang beriman, ketika Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, orang beriman itu berdoa kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 8, Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Allah tentang doa orang beriman, Rabbana, orang beriman itu berdoa, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk. Di sini petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu rahmat ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. Di sini di antara doa orang beriman, mereka meminta hidayah, dikokohkan di dalam hidayah dalam artian istiqamah, minta dikokohkan di dalam hidayah, dan mereka meminta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ketika seorang sudah diberikan hidayah, dia akan dapat rahmat dari Allah Jalla fi'ula. Ketika dia telah dapatkan rahmat, dia dapat petunjuk sebelum itu dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan setelah itu juga dapat bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan melalui doa orang-orang beriman bahwasanya antara rahmat Allah dan petunjuk Allah Jalla wa'ala itu adalah sesuatu yang berjalan dengan bersamaan. Siapa yang mendapat petunjuk, dia dapat hidayah, dan siapa yang ingin mendapatkan hidayah, teruslah meniti jalan-jalan yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian tentang Ashabul Kahfi, pada surah Al-Kahfi ayat 10 Allah mengatakan tentang doa Ashabul Kahfi,
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan luruskanlah bagi kami petunjuk kami. Rasyada ini adalah bisa dikatakan penyebutan untuk petunjuk pula. Artinya mereka minta rahmat, kemudian minta dibimbing di atas petunjuk Allah Jalla wa'ala. Jadi petunjuk membawa rahmat, dan rahmat menghadirkan petunjuk. Kemudian di halaman 213 itu beliau membawakan pula surah terakhir dari membawakan ayat terakhir dari surah Yusuf, ketika Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka itu terdapat pelajaran dan pengajaran, terdapat bimbingan bagi orang-orang yang memiliki akal. Makana haditsan yuftara, ini bukanlah cerita dongeng semata. Kisah mereka itu bukan cerita karangan semata. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi cerita mereka itu adalah penjelasan yang datang sebagai penjelasan, sebagai pembenaran yang membenarkan kitab yang datang sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudau wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sungguh itu adalah hudan wa rahmah, petunjuk dan kasih sayang, petunjuk dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian surah An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad melainkan agar engkau jelaskan perkara yang mereka berselisih tentang hal itu. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Seiring petunjuk dan rahmat itu seiring. Kemudian surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, dan itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat, jelas. Wa busyra lil mu'minin, dan penjelasan bagi orang beriman. Kemudian surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu berupa Al-Quran sebagai penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Kemudian apa kata Allah? Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan ayat terakhir ini ada kaitan dengan pembahasan yang baru di poin kelima. Ayat terakhir yaitu surah Yunus di halaman 214, yang mengikuti secara online pun bisa dibuka. 214 ketika Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Rasul, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka orang-orang beriman itu lebih bahagia dengan karunia, fadilah dan rahmat dari Allah, sepantasnya mereka bahagia. Wa khairum mimma yajma'un, pemberian Allah berupa fadilah, karunia dan juga rahmat itu lebih baik dari seluruh perkara-perkara dunia yang dikumpulkan oleh pecinta-pecinta dunia. Mungkin kau tak punya rumah, mungkin kau tak memiliki kendaraan, mungkin kau tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupanmu, tapi
dengan rahmat dan karunia dari Allah sepantasnya engkau untuk berbahagia. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan kata fadl itu qul bi fadlillah, kata fadl itu Imam Ibnul Qayyim mentafsirkannya dengan petunjuk. Dengan petunjuk. Dan rahmat itu beliau tafsirkan dengan nikmat. Itu kita masuk pada poin yang kelima ini di halaman 214 di poin kelima, karunia dan rahmat. Al-Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan ayat di atas. Beragam pendapat telah dinyatakan oleh para ulama salaf ketika mentafsirkan kata al-fadl, karunia, kata al-fadl. Dan kata rahmat, itu banyak tafsiran para ulama. Dan di antara yang mentafsirkan adalah penulis kitab ini. Dan Imam Ibnul Qayyim ketika mentafsirkan kata al-fadl dan kata rahmat, beliau merajihkan bahwasanya maksud dari kata al-fadl itu adalah al-huda, petunjuk. Tafsir dari al-fadl, qul bi fadlillah, kata al-fadl, karunia itu maksud Al-Imam Ibnul Qayyim, maksud Allah kata Al-Imam Ibnul Qayyim, pendapat yang sahih menurut Ibnul Qayyim rahimahur rahman adalah petunjuk. Sedangkan rahmah, tafsir Ibnul Qayyim adalah nikmat. Sebab karunia Allah adalah petunjuk, sedangkan rahmat Allah adalah nikmat. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan beliau membawakan dalil-dalil untuk menguatkan pendapat beliau yang beliau lihat adalah pendapat yang kuat. Makanya di sini beliau sebutkan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan, menyandingkan kata al-huda dengan kata hikmah, dengan kata nikmah. Kata al-huda sering Allah sandingkan dengan kata nikmah. Berarti kata beliau, maksud beliau, berarti keutamaan itu adalah huda dan rahmat itu adalah nikmat. Itu menurut beliau. Di antaranya adalah menurut beliau sesuai dengan tercantum di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini petunjuk kan? Petunjuk nih, perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berikanlah kami petunjuk, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemudian apa kata Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Berarti orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka itu, nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kata beliau, dengan di sini beliau berpendapat bahwasanya fadl itu adalah petunjuk, rahmat tersebut adalah nikmat. Oleh karena itu, kata beliau, oleh sebab itu pula Allah mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami fase-fase yang juga dialami oleh manusia pada umumnya. Hanya saja fase ini bukanlah aib bagi beliau alaihi salatu wassalam, karena kemudian beliau diangkat sangat tinggi melebihi kebanyakan manusia. Allah berfirman tentang nikmatnya yang diberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, agar nabinya sallallahu alaihi wasallam ini bersyukur atas nikmat tersebut. Allah mengatakan di dalam surah Ad-Duha, tepatnya pada ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Alam yajidka,
bukankah Allah telah mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim? Beliau yatim. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah piatu ya. Yang ada adalah yatim, seorang anak yang belum balik kemudian ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat ayahnya. Tidak ada istilah piatu. Dalam Islam adanya istilah yatim, seorang anak yang belum balik ditinggal wafat oleh ayahnya. Bahkan ayah beliau wafat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka Allah mengatakan, bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, fa'awa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang mengayomimu, Allah yang melindungimu. Maka nikmat ini harus engkau syukurkan, harus engkau syukuri. Kau harus berikan syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan Rasulnya tentang nikmat. Dulu kau yatim, yatim yang dimaksud adalah engkau dalam keadaan yatim yang benar-benar lemah. Kemudian Allah lindungimu sebagai seorang yang perlu perlindungan. Kemudian nikmat yang kedua, wa wajadaka dhallan, dan Allah dapatkan engkau dalam kondisi bingung saat itu. Engkau tidak tahu mau bagaimana, engkau enggak ngerti harus kemana, engkau tidak bisa menentukan harus bersikap bagaimana. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fahada. Ketika engkau bingung, Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuknya kepada dirimu. Allah berikan petunjuknya kepada dirimu. Ini menandakan kepada kita bahwasanya kalau kita dalam keadaan tidak tahu harus bersikap bagaimana, bingung harus menentukan jalan, kalau kita merasa sulit untuk menentukan keputusan, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika misalnya ada perselisihan di tengah para ulama dan kita bingung untuk menentukan mana pilihan yang terbaik, bahkan dalam urusan-urusan dunia, di dalam untuk menentukan kesepakatan di dalam urusan dunia, dan kita bingung cara untuk menentukannya, maka mintalah petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdini limah tulifa fihi, atau ikhdini lima ikhtalafu fihi. Berikanlah petunjuk ya Allah tentang apa yang mereka perselisihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan petunjuk setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk. Sebelumnya kata Allah di dalam surah Ad-Duha ayat 7 ini, Allah menyebutkan sebelumnya, engkau bingung wahai Muhammad, engkau tidak tahu harus melangkah ke arah mana, kau tidak ngerti harus bersikap bagaimana, fahada. Tapi kemudian Allah berikan petunjuk dan akhirnya engkau mendapatkan bimbingan. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, wa wajadaka ailan, kemudian engkau didapatkan oleh Allah dalam keadaan engkau itu orang yang serba kekurangan. Engkau enggak mampu, engkau enggak punya, engkau disisihkan, engkau penuh dengan kekurangan. Tetapi apa? Fa'aghna, Allah cukupkan dirimu. Siapa yang ingin meminta kecukupan, janganlah mengetuk pintu insan, tapi memohonlah kepada Ar-Rahman yang menyebutkan dirinya sebagai Al-Mannan, yang memberikan nama kepada dirinya dengan Ar-Rahman, yang tidak pernah menolak uluran tangan, dan dia Jalla wa'ala tidak akan pernah menghanguskan orang-orang yang menghadirkan harapan. Maka perhatikanlah umat al-Islam, semua ini pernah dialami oleh Rasul, dan mungkin di antara kita pernah mengalami hal yang sama. Kemudian Allah lindungi kita, kemudian Allah tunjuki kita, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala cukupi kehidupan kita. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, pada ketiga ayat ini Allah menggandengkan penyebutan petunjuk dan nikmatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat tersebut berupa pemberian, perlindungan dan kecukupan. Jadi petunjuk dan nikmat itu juga ditunjuki oleh ayat ini, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengandengkan penyebutan antara petunjuk dan rahmat melalui lisan Nabi Nuh. Ingat tadi ya, Ibn Qayyim, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dengan petunjuk di sini adalah tafsir dari karunia, al-fadl, fadilah. Kemudian an-ni'mah, nikmat itu adalah tafsir dari kata apa? Dari kata rahmah. Itu pendapat Ibn Qayyim yang sedang kita bahas. Di antara dalilnya kata beliau melalui lisan Nabi Nuh di dalam surah Hud ayat 28. Allah mengatakan tentang Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya,
Qala ya qaum, wahai kaumku, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih. Tidakkah kalian melihat, wahai kaumku, apa pendapat kalian jika aku mendapatkan bayyinah? Bayyinah di sini adalah petunjuk, ya, adalah petunjuk. Min Rabbi, dari sisi Rabbku, wa atani rahmah, dan dia memberikan rahmat kepadaku. Dan rahmat di sini kata Ibnu Qayyim adalah nikmat min indi, dari sisi Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Seorang ketika dia diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala, ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal kepada manhaj Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk diberikan kesempatan untuk belajar agama Allah Jalla wa Ala, maka dia harus tahu bahwasanya semua itu adalah berdasarkan rahmat dan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana surah Hud ayat yang 28 sesuai dengan tafsiran Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahur rahman. Kemudian yang tidak jauh dari itu adalah tentang ucapan Nabiullah Syuaib alaihi salam di dalam surah Hud ayat 88. Nabi Syuaib mengatakan, ara'aytum, apa pendapat kalian wahai kaumku, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ketika aku dapat petunjuk dari Rabbku, warazaqani minhu rizqan hasana, dan Allah berikan kepadaku rizki yang baik. Perhatikan ayat di atas, di halaman 215. Ucapan Nabi Nuh di surah Hud ayat 28, perhatikan di situ kata rahmah, ya, kan ada kata yang sama nih, bayyinah. Dalam surah Hud ayat 28, dalam perkataan Nabi Nuh ada kata ala bayyinah. Di surah Hud ayat 88, ucapan Nabi Syuaib juga ada kata al-bayyinah, kan di situ sama. Tetapi dalam surah Hud setelah kata al-bayyinah itu disebut kata rahmah. Sedangkan dalam surah Hud ayat 28, ya, sedangkan surah Hud ayat 88 setelah kata bayyinah disebutkan kata warazaqani, yaitu rizki. Berarti di situ kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, tafsir dari rahmat itu adalah rizki, yaitu nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Bisa dimengerti ya di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian dalam kisah Khidir atau Khadir alaihi salam disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Nabi Allah Khidir ini, fawajada abdan min ibadina, maka saat itu Khadir dan Musa mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ataina bukan Khidir dan Musa dan pengikutnya saat itu yang nanti juga akan menjadi nabi, mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu maksudnya adalah Khidir. Atainahu rahmatan min indina, yang mana hamba ini yaitu Khadir diberikan rahmat dari sisi Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepada Khidir ini ilmu dari sisi kami. Artinya ilmu ini rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rezeki ini, ilmu ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Fat. Surah Al-Fat ayat di awalnya ayat 1 hingga ayat 3. Allah mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya wahai Rasul, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang sangat nyata. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nikmat yang Allah berikan kepadamu itu agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang, dan agar Allah sempurnakan nikmatnya untukmu dan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Jelas di sini Allah sebutkan nikmat dan petunjuk, berarti
rahmat tadi adalah nikmat menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah berikan kepadamu pertolongan yang kuat. Jadi gini ya, ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka jadilah orang yang menang di dalam agama Allah. Jadilah orang yang menang di dalam agama Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ketika kita menang dalam urusan dunia, bisa jadi di situ kita dilaknat oleh Allah. Tetapi kalau kita menang dalam urusan agama Allah Jalla wa'ala, terus istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, walaupun harus menggenggam bara api, dia bertahan di atas jalan tersebut, Allah akan ampuni dosa-dosa, dan Allah akan berikan kepada hamba itu pertolongan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian surah An-Nisa ayat 113, Allah mengatakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan wa anzalallahu alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah yaitu as-sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang dulu engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan dari Allah itu sangat besar kepadamu. Di sini Allah sebutkan setelah diberikan Al-Quran, as-sunnah, kemudian diajarkan ilmu, Allah sebutkan itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa petunjuk dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita umat al-Islam bahwasanya siapa yang ingin diajarkan ilmu oleh Allah, siapa yang ingin menjadi penuntut ilmu yang berhasil, siapa yang ingin menjadi pelajar yang sukses, maka dia harus benar-benar minta kepada Allah. Cara benar-benar minta kepada Allah, pertama dia berdoa kepada Allah. Kedua adalah kalau ada kesempatan untuk belajar, dia tidak menunda untuk belajar. Kalau ada kesempatan untuk hadir di majelis, dia tidak menunda untuk hadir. Di antara benar-benar meminta kepada Allah adalah dia fokus ketika dia sudah ada di majelis itu. Dia fokus ketika sudah ada di majelis itu. Dia lupakan apapun yang mengganggu dia dari ketaatan kepada Allah. Dan di antara tanda serius minta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia mendakwahkan dan mengamalkan ilmu itu. Dan di antara serius minta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang penting bagi dia adalah ilmu itu. Tidak penting bagi dia siapa yang mengucapkan ilmu. Yang penting adalah ilmu tersebut adalah ilmu yang benar, datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik insan. Kemudian firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 21, enggak lama lagi nih ya. Surah An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah dan kalau bukan karena rahmat dari Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih dirinya selama-lamanya. Di sini fadl di sini adalah petunjuk, rahmah di sini adalah nikmat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Berarti maknanya adalah kalau bukan karena bimbingan petunjuk dari Allah dan nikmat berupa rahmat Allah, kalian enggak mungkin jadi hamba yang bersih dari dosa. Di sini juga mengajarkan kepada kita umat al-Islam, apa yang pantas kita banggakan dari diri kita? Apa yang pantas dibanggakan oleh seseorang tentang dirinya, sementara setiap paginya sampai dia menutup mata malam harinya, dia terus menyeret dan menjaring-jaring dosa. Dia memulai hidupnya dengan dosa, berjalan di siang harinya, di tengah harinya, berkecimpung dengan dosa. Kemudian dia menutup malamnya dengan belum beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia bisa beristighfar kepada Allah,
Kalaupun dia bisa meninggalkan dosa-dosa itu semuanya adalah murni karena karunia petunjuk dari Allah dan rahmat berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, jauh kita ini umat al-Islam dari yang namanya bisa beristighfar kepada Allah. Kalau bukan karena petunjuk dan keutamaan dari Allah, kalau bukan karena rahmat dan nikmat dari Allah, tidak mampu kita ini untuk mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Tidak pantas seorang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, karena dirinya tersebut kalaupun benar adalah jiwa yang baik, itu murni adalah sepantasnya dia meninggikan Allah Jalla wa'ala, bukan meninggikan dirinya. Seorang hamba itu akan semakin rendah derajatnya di sisi Allah ketika dia mulai menaikkan derajat dirinya sendiri di hadapan Allah. Bagaimana kita akan bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah sementara kita menganggap diri kita tinggi? Bagaimana kita akan menjadi seorang hamba yang suci di hadapan Allah sementara kita menganggap diri kita bersih? Bagaimana kita akan menjadi hamba yang baik di hadapan Allah sementara kita memandang diri kita sebagai orang yang baik? Orang yang baik tidak mungkin dia akan mau memperbaiki diri, dan itu adalah celah syaitan untuk menjatuhkan derajat seorang hamba sehina-hinanya di neraka Allah Azza wa Jal. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena karunia, petunjuk, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menjadi insan yang suci. Makanya Rasulullah mengatakan kita masuk surga bukan karena barter, tukar antara amal soleh dengan surga, bukan. Semua itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan karunia darinya, Ar-Rahmanir Rahim. Dari ayat di atas, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah adalah hidayah Allah, sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah nikmat Allah. Dan perlakuan baik kepada hamba-hamba Allah berarti kebajikan Allah terhadap mereka. Allah berbuat baik, waktunya Allah memberikan kebajikan kepada mereka. Kemudian ayat lain yang mendukung pendapat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah surah Taha ayat 123. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepadamu petunjukku, semua kita itu pasti telah didatangi petunjuk oleh Allah. Maka coba perhatikan ayat ini. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Semua manusia itu Allah telah berikan petunjuk. Semua manusia telah Allah berikan hidayah. Tapi kenapa ada orang yang bahagia, ada orang yang sengsara? Ada orang yang di dalam petunjuk, ada orang yang di dalam kesesatan dan terkutuk. Ada orang di jalan hidayah, ada orang di dalam jalan kesesatan dan lebih memilih hidup susah dengan kesesatan itu. Semua tadi kita sebutkan telah diberikan oleh Allah petunjuk. Tapi kenapa yang ini menjadi orang terpuji, sementara ini menjadi orang yang dicaci? Ini menjadi orang yang mulia, ini menjadi orang yang hina. Ini menjadi orang yang dipuja, ini menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Jalla fi'ula. Semua itu konsepnya adalah karena dia tidak mengikuti Allah, sedangkan orang yang mulia ini mengikuti petunjuk Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan menjadi orang yang tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara. Dalam ayat tersebut dipahami bahwasanya petunjuk mencegah hamba dari kesesatan. Siapa yang ingin selamat dari kesesatan, ikuti petunjuk itu. Jangan dia memilih jalan sendiri dengan husnuzon dia kepada dirinya. Tidak baik seorang terlalu berlebih percaya kepada dirinya. Dan rahmatnya mencegah mereka dari kesengsaraan. Kesengsaraan kita itu karena kita jauh dari rahmat Allah. Makanya hamba yang paling sengsara adalah iblis, karena dia sudah terlaknat, dan makna dari
terlaknat tersebut jauh dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Apa yang dia harapkan? Kebaikan apa yang diharapkan dari hamba yang sudah dilaknat dan dijauhi dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Maka itulah yang disebut dengan yang disebut oleh Allah pada permulaan surah Taha di dalam firman-Nya, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk engkau menjadi susah. Artinya agar engkau tidak susah. Al-Quran ini bukan jalan untuk menjadi orang susah, tapi untuk menjadi orang yang berada dalam hidayah. Tapi kalau engkau tidak mau ikuti jalan hidayah, kau akan susah, kau akan tersesat. Pada ayat ini Allah menggandengkan penyebutan perihal diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan ditiadakannya kesengsaraan dari diri beliau, dan konteks yang sama juga disebutkan pada akhir surah Taha ini kepada para pengikutnya. Artinya wahai Muhammad, di awal surah Taha itu artinya adalah wahai Muhammad, kalau engkau tidak mau sengsara, ikuti Al-Quran. Kemudian di dalam pertengahan atau di ujung dari surah Taha ayat 123 disebutkan wahai umat Muhammad, siapa yang tidak mau sengsara, ikuti Al-Quran. Wallahu alam bishawab. Nah, selanjutnya di poin berikutnya adalah tentang petunjuk dan nikmat. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan petunjuk, karunia, nikmat dan rahmat adalah sesuatu kesatuan yang saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Petunjuk, karunia, nikmat dan rahmat itu tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu komponen yang nyatu. Demikian pula dengan kesesatan dan kesengsaraan. Siapa yang sesat pasti sengsara. Siapa yang sengsara karena dia adalah orang yang sesat. Keduanya saling berkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Qamar ayat 47, Allah mengatakan innal mujrimin, sungguhnya orang-orang yang suka berbuat kejahatan itu, orang-orang yang banyak dosa itu, fi dhalalin wasur, mereka itu berada dalam kesesatan dan mereka berada dalam kesengsaraan azab neraka. Kenapa mereka berada dalam azab neraka? Karena mereka orang sesat. Karena mereka orang sesat, maka pantas mendapatkan azab neraka. Kata as-su'ur dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari kata as-sa'ir yang bermakna azab yang merupakan puncak kesengsaraan. Maka kesengsaraan yang paling besar adalah seorang dimasukkan ke dalam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 di halaman 218 di buku kita. Di surah Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan, ini perlu kita camkan ayat ini. Ayat dalam surah Al-A'raf ayat 79 ini perlu kita camkan. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah isi, ini bahan bakar neraka ini, kami telah isi neraka jahanam itu yang mana banyak dari isinya itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Di antara bahan bakar neraka adalah batu, tetapi banyaknya adalah manusia dan jin. Kenapa bisa mereka dijadikan bahan yang begitu banyak untuk menghidupkan, memanaskan neraka jahanam itu? Dan kita adalah salah satu dari dua golongan ini. Kita adalah manusia. Jangan sampai kita masuk ke dalam mayoritas itu. Apa kata Allah menjadikan mereka itu orang yang pantas menjadi pemanas neraka jahanam? Allah katakan ada sebabnya. Pastinya segala hukuman itu ada kesalahannya. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, mereka punya hati, mereka punya kalbu, mereka punya sanubarinya, tetapi mereka tidak pernah mau memahami dengan hati itu. Hati tersebut hanya mereka tunjukkan dalam kecintaan-kecintaan dunia, taat kepada perkara yang melalaikan, jauh dari kecintaan kepada hal yang diridhoi oleh Allah, jauh dari semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang yang dikatakan orang punya hati, tetapi sebenarnya mereka tidak punya hati terhadap Allah Azza wa Jalla.
Di sana ada orang dikatakan baik, orangnya baik hatinya karena dia bersikap baik kepada manusia. Tetapi apalah pantas dia dikatakan orang baik sementara dia seperti orang yang tidak punya hati ketika berhadapan dengan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Sebab pertama menjadikan dia bahan bakar untuk memanaskan neraka jahanam. Dia punya hati tapi tidak dia gunakan dengan semestinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka bisa melihat, mereka bisa mengamati alam semesta, mereka bisa menyaksikan realita yang ada dari kisah-kisah anak manusia, tapi mereka tidak ambil pelajaran. Seakan-akan mereka buta, seakan-akan mereka tidak bisa melihat. Maka apa gunanya penglihatan yang Allah berikan kepada mereka kalau begitu? Ketika Allah berikan pasangan mata untuk melihat yang dijadikan sarana dan nikmat kepada seorang hamba, itu ada maksudnya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka punya penglihatan gak pernah mau digunakan untuk melihat, untuk menambah iman mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan yang ketiga, mereka punya telinga, punya pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Bosan, mudah capek, mudah bosan mendengar nasihat, mudah jenuh dengan mendengarkan kajian, mudah mudah alergi dalam mendengarkan petuah-petuah yang disampaikan. Orang seperti ini pantas menjadi bahan bakar api neraka Allah. Bahkan Allah sebutkan tentang sifat mereka, ulaika kal an'am. Mereka itu tidak hanya seperti hewan-hewan ternak. Mereka tidak hanya seperti hewan-hewan ternak. Mereka tidak seperti hewan yang buas, yang perkasa, bukan. Tapi mereka seperti hewan ternak yang diseret ke sini nurut, disuruh bajak ini nurut, disuruh ini sesuai dengan hawa nafsu yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka itu sebenarnya lebih buruk daripada hewan. Apakah sekedar itu kadar mereka? Enggak. Balhum adal. Justru mereka itu adalah lebih sesat kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini lebih sesat daripada hewan ternak? Karena mereka diberikan hati, sedangkan hewan ternak tersebut tidak diberikan hati oleh Allah Azza wa Jalla. Hati ini gunakanlah untuk memandu penglihatan, untuk membimbing pendengaran, agar dia sampai kepada ridho Ar-Rahman, sehingga dia bisa bersanding bersama Nabi SAW di surga yang dirindukan. Mengenai para hamba yang sesat itu, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah mengatakan, ini tentang mereka nyesalin kehidupan mereka di akhirat itu sangat parah. Mereka menyesali realita mereka di dunia. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau dulu ini udah di alam akhirat nih, ucapan ini mereka ucapkan. Mereka berandai, andaikan dulu di dunia kami mau mendengar perintah Allah, kami mau memikirkan peringatan Allah, pasti dan pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Semua akan berakhir kepada penyesalan di ujung cerita. Namun apalah arti angan-angan kalau ternyata tidak bisa menjadi kenyataan? Apalah arti sebuah harapan kalau ternyata buntu di tengah jalan? Mereka mengatakan, kalau dulu kami mau mendengar itu ayat-ayat Allah, dan kami mau berfikir tentang nasihat-nasihat yang diberikan, peringatan-peringatan yang dihadirkan, gak mungkin kami jadi penduduk neraka. Subhanallah. Di sini menandakan kepada kita umat al-Islam, kita harus jaga petunjuk dan nikmat dari Allah. Subhanallah. Seandainya di antara kita ada yang sakit, sakitnya tersebut harus dia syukuri selama imannya tersebut adalah iman yang lebih kuat daripada fisiknya yang sakit. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita orang yang menyesal nanti dan mengucapkan seperti ucapan penduduk neraka ini.
Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim dapat diketahui bahwa Allah mengaitkan antara petunjuk, kelapangan dada, kehidupan yang baik, begitu pula mengaitkan antara kesesatan dengan dada yang sempit dan kehidupan yang buruk. Hal tersebut tergambar dalam firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 129 ketika Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Siapa yang Allah ingin berikan petunjuk. Ini cara Allah berikan petunjuk. Dan mungkin kita mengalami fase ini. Kalau Allah ingin berikan petunjuk kepada Allah, mudah bagi Allah. Bagaimana caranya? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan dadanya lapang dengan petunjuk Islam. Mungkin dulu dia adalah orang yang seorang muslimah, yang suka dengan fashion yang ada, suka dengan pakaian yang kurang bahannya. Kemudian ketika Allah ingin berikan dia petunjuk, gampang baginya untuk merubah pakaian yang serba tertutup. Mungkin dia dulu adalah orang yang dengan kaya dengan riba yang penuh dosa itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan petunjuk, mudah bagi Allah. Allah jadikan dia mudah untuk meninggalkan semua itu. Yashrah sadrahu lil Islam. Itu sisi orang golongan kanan. Bagaimana dengan golongan kiri? Allah mengatakan, "Wa may yurida ayyudillahu." Dan siapa yang ingin Allah sesatkan, mudah juga bagi Allah. Bagaimana caranya? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dadanya itu terasa sempit, terasa sesak ketika mendengarkan nasihat-nasihat agama, sempit ketika harus mengikuti mematuhi hukum agama. Kalau itu yang didapatkan oleh seorang hamba, maka itu dikhawatirkan adalah indikasi dia akan dijadikan hamba yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Maka apakah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan, dilapangkan dadanya untuk turut kepada syariat Islam, dan dia itu berada di atas hidayah Allah, apakah sama dia dengan orang yang sempit dan jauh dari petunjuk Allah? Enggak sama. Tidak sama. Pasti orang akan mengatakan enggak sama. Maka yang dilapangkan dadanya berada dalam petunjuk Allah, maka itu yang harus kita perjuangkan. Begitu pula Allah mengaitkan antara petunjuk dan taubat kepada hambanya. Juga antara kesesatan dan kekerasan hati. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah. Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah mengatakan, "Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Allah memilih orang yang Allah kehendaki untuk menjadi hamba yang bertauhid di dalam agama. Siapa yang Allah ingin tunjukkan kepada agama tauhid, kepada syariat tauhid, Allah yang memilih, bukan kita, bukan guru kita, bukan orang tua kita, tapi Allah yang memilih. Wa yahdi ilaihi may yunib. Dan orang yang sangat mungkin untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang suka menyesali dosanya. Siapa yang ingin tidak jauh dari hidayah, siapa yang ingin ditambahkan hidayah, siapa yang ingin berada dalam lingkaran hidayah, maka hendaknya dia sering kembali kepada Allah, sering mengakui dosanya, sering bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala, menghadirkan, menghamparkan kehinaannya di hadapan Allah Al-Azim yang maha perkasa, yang maha agung dan maha besar. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Celakalah mereka. Celakalah mereka. Siapa mereka yang celaka ini? Orang yang celaka itu adalah orang yang hatinya tersebut membatu, kalbunya itu membeku, jiwanya itu kaku. Semua jalan yang dia ingin menuju kepada Allah itu buntu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya keras,
tidak bisa mengingat Allah. Orang yang hatinya keras tidak bisa mengingat Allah, orang seperti ini pantas untuk celaka. Ketika hati itu sulit mengingat Rabb yang maha pengasih dan penyayang, rahmat dan kasih sayang siapa yang harus dia harapkan? Ketika hati tersebut jauh dari taubat kepada Allah yang memberikan taubat, maaf siapa yang harus dia andalkan? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Sungguh celaka seorang yang hatinya jauh dari zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah berada di atas kesesatan yang nyata. Kemudian poin terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang antara memberi dan menahan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, petunjuk dan rahmat serta karunia dan anugerah yang mengiringi keduanya, ya, petunjuk dan rahmat serta karunia dan anugerah yang mengiringi keduanya, semua itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu karena Allah yang memberi. Kau tidak mungkin diberikan petunjuk dan rahmat dan juga karunia dan anugerah kecuali setelah Allah beri. Maka mintalah kepada Allah. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Kata Allah, adakah yang minta sehingga aku kasih apapun yang dia minta. Semua itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu Allah Maha Pemberi. Begitu pula penyesatan dan azab serta semua hal yang mengiringi kesesatan dan azab itu, semua itu merupakan bagian dari sifat Allah yang lainnya yang menahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menahan hidayah, rahmat, anugerah dan pemberian dari hamba yang ingin Allah sesatkan. Makanya terakhir Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengulirkan, memutar dinamika kehidupan makhluknya di dunia ini dengan dua sifatnya, itu memberi dan menahan. Ada hamba yang diberi, ada hamba yang ditahan. Bisa jadi hamba yang saat ini diberi kemudian ditahan, bisa jadi hamba yang dulu ditahan kemudian diberi. Semua itu berdasarkan hikmah dari Allah, dan hikmah Allah itu sangat mulia. Kekuasaan Allah itu sangat sempurna, dan pujian Allah Jalla wa'ala itu sangat pantas dan selalu utuh menyertai Allah. Maka tiada ilah yang patut disembah dengan benar melainkan Allah Jalla fi'ula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demikian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dan mungkin ini pertemuan terakhir sebelum kita memasuki Ramadan. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara langsung, tetapi kita tutup dulu majelisnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi